Halo teman-teman, pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang siklus hidrologi dan kaitannya dengan pencemaran air laut. Air adalah sumber kehidupan yang sangat penting bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Namun, tahukah kalian bahwa air yang kita gunakan setiap hari sebenarnya terus bergerak dan berputar dalam suatu siklus yang disebut siklus hidrologi? Melalui video ini, kita akan mempelajari bagaimana air berpindah dari laut ke atmosfer lalu kembali lagi ke bumi, serta bagaimana aktivitas manusia dapat mempengaruhi kualitas air laut. Selain memahami proses peredaran air, kita juga akan membahas penyebab pencemaran laut, dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan manusia, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasinya. Dengan memahami hubungan antara siklus hidrologi dan pencemaran laut, kita dapat menyadari bahwa tindakan kecil yang dilakukan di daratan ternyata dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi laut. Kita juga akan melihat bahwa hidrosfer atau seluruh wilayah perairan di bumi merupakan bagian dari ciptaan Allah yang sangat teratur. Melalui proses alam yang berlangsung secara terus-menerus, kebutuhan air bagi kehidupan dapat terpenuhi. Karena itu, manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikannya. Mari kita mulai perjalanan tersebut dan melihat bagaimana siklus hidrologi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Siklus hidrologi adalah peredaran air yang terjadi terus-menerus di bumi. Proses ini dimulai dengan evaporasi atau penguapan. Panas matahari menyebabkan air dari laut, sungai, dan danau menguap menjadi uap air. Selain itu, tumbuhan juga melepaskan uap air melalui proses transpirasi. Uap air yang naik ke atmosfer akan mengalami kondensasi. Saat suhu semakin dingin, uap air berubah menjadi titik-titik air kecil yang berkumpul membentuk awan. Ketika awan sudah penuh dengan air, terjadilah presipitasi atau hujan. Titik-titik air yang semakin berat akan jatuh ke bumi, sebagai hujan dan menjadi sumber air tawar bagi kehidupan. Sebagian air hujan meresap ke dalam tanah melalui proses infiltrasi. Air yang meresap akan menjadi cadangan air tanah yang penting bagi tumbuhan dan kebutuhan manusia. Sebagian air lainnya mengalir di permukaan tanah menuju sungai dan kembali ke laut. Proses ini disebut aliran permukaan atau runoff. Setelah kembali ke laut, air akan menguap lagi dan siklus hidrologi terus berlangsung tanpa henti. Meskipun siklus hidrologi memiliki peran penting bagi kehidupan, proses ini juga dapat menjadi jalur penyebaran pencemaran. Ketika hujan turun dan air mengalir di permukaan tanah, berbagai jenis sampah dan limbah dapat ikut terbawa menuju sungai. Sampah plastik, limbah rumah tangga, pupuk, pestisida, maupun limbah industri yang dibuang sembarangan dapat terbawa oleh aliran air. Akibatnya, pencemaran yang awalnya terjadi di daratan akhirnya sampai ke laut. Salah satu penyebab terbesar pencemaran laut adalah sampah plastik. Plastik sangat sulit terurai secara alami. Banyak sampah plastik yang dibuang sembarangan ke sungai atau saluran air, kemudian terbawa ke laut. Sampah tersebut dapat bertahan puluhan bahkan ratusan tahun dan mengancam kehidupan berbagai organisme laut. Penyebab berikutnya adalah limbah industri dan bahan kimia berbahaya. Beberapa kegiatan industri menghasilkan limbah yang mengandung zat beracun, seperti logam berat, atau bahan kimia lainnya. Jika limbah tidak diolah dengan baik sebelum dibuang, kualitas air akan menurun dan berbagai makhluk hidup di perairan dapat mengalami keracunan. Pencemaran laut menimbulkan banyak dampak negatif terhadap lingkungan. Salah satunya adalah kerusakan ekosistem laut. Air yang tercemar dapat menyebabkan terumbu karang mengalami kerusakan dan mengurangi jumlah organisme yang hidup di sekitarnya. Padahal, terumbu karang merupakan habitat penting bagi banyak jenis ikan. Hewan laut juga menjadi korban pencemaran. Banyak penyu, ikan, burung laut, dan mamalia laut yang menelan plastik karena mengira plastik tersebut adalah makanan mereka. Pencemaran laut juga berdampak pada manusia. Zat beracun dan mikroplastik
dapat masuk ke tubuh ikan dan organisme laut lainnya. Ketika manusia mengonsumsi makanan laut yang telah tercemar, zat tersebut dapat ikut masuk ke dalam tubuh manusia dan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Siklus hidrologi menunjukkan bahwa Allah menciptakan alam dengan sangat teratur. Melalui proses penguapan, pembentukan awan, hujan, infiltrasi, dan aliran air, kebutuhan air bagi kehidupan dapat terus terpenuhi. Tanpa siklus ini, banyak wilayah akan mengalami kekeringan dan kehidupan akan sulit berlangsung. Air memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua makhluk hidup. Manusia membutuhkan air untuk minum, memasak, mandi, pertanian, perikanan, dan berbagai kegiatan ekonomi. Hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup, sedangkan tumbuhan memerlukan air untuk proses fotosintesis dan pertumbuhan. Selain itu, air juga membantu menjaga keseimbangan iklim dan ekosistem bumi. Beberapa pihak telah berupaya mengurangi pencemaran laut, salah satunya adalah dengan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Dan pemerintah membuat berbagai peraturan untuk mengendalikan pencemaran lingkungan, seperti diwajibkan untuk mengelola limbah sebelum dibuang ke lingkungan sehingga tidak mencemari sungai maupun laut. Beberapa negara seperti Jepang berhasil mengurangi jumlah sampah melalui budaya memilah sampah dan daur ulang. Pemeriksaan tersebut menunjukkan bahwa perubahan besar dapat dimulai dari tindakan sederhana yang dilakukan secara konsisten. Sebagai pelajar, kita juga dapat berkontribusi menjaga kebersihan lingkungan. Kita dapat membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah untuk daur ulang, serta tidak membuang sampah ke sungai atau selokan. Tindakan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi jumlah sampah yang akhirnya berakhir di laut. Sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa bumi dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah yang dipercayakan kepada manusia untuk dipelihara. Karena itu, setiap tindakan kecil yang kita lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan memiliki arti yang sangat besar. Mari mulai dari diri sendiri dengan menggunakan air secara bijak dan tidak membuang sampah sembarangan.